Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal fitri wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah, ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa man yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan kenikmatan, baik kenikmatan lahiriah maupun batiniyah. Sehingga pada pagi hari ini yang cerah ini kita masih bisa melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Sholawat dan salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya ada 3 peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari prosesi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Ketiga peristiwa tersebut adalah yang pertama ibadah haji, yang kedua sholat Aid, dan yang ketiga penyembelihan hewan kurban. Tahun ini, tahun 2021, kita menyambut dan melaksanakan Hari Raya Idul Adha dengan penuh duka cita. Banyak sekali peristiwa kelabu hadir sebelum datangnya hari besar ini. Bahkan bisa dikatakan menjadi tragedi yang sangat memilukan. Banyak orang merasakan suasana sedih ini, merasakan duka yang sangat mendalam. Bukan hanya kita semua yang ada di Indonesia, tetapi warga seluruh dunia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kondisi wabah COVID-19 yang sampai hari ini terus meningkat jangan sampai membuat umat Islam kehilangan kendali akal sehatnya. Semua yang terjadi di dunia ini tentu atas rencana dan ketentuan Sang Maha Kuasa. Karenanya umat Islam harus bijak
dan senantiasa mengedepankan prasangka baik atau husnuzon. Tentunya takdir Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan olehnya. Apa boleh buat? Pelaksanaan ibadah haji, sholat Idul Adha, dan kurban tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan segera mereda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah utama dalam Idul Adha adalah pelaksanaan haji. Akibat COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, calon jamaah haji Indonesia tahun 2021 tidak bisa diberangkatkan ke tanah suci Mekah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertular atau terpapar virus corona. Sangat wajar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sejalan dengan fikih Islam. Pertimbangan paling utama adalah menjaga keselamatan jiwa atau hifdzun nafs, menjaga keberlangsungan agama melalui rukhsah. Demikian juga halnya pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji tahun 2021, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrean kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ongkos naik haji, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Tentu ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini, yaitu kesabaran dan kepasrahan. Hikmah yang pertama dari kegagalan berangkat haji adalah ujian kesabaran. Mari kita coba renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Setiap orang yang sabar memiliki keuntungan tersendiri. Keuntungan dari orang yang bersabar adalah memiliki harapan dan tidak putus asa karena gagal dalam urusannya. Iman seseorang pun sangat kuat kaitannya dengan kesabaran. Kesabaran adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Di dalamnya, kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Jadi, ibadah haji merupakan ukuran ujian sabar atau tidaknya seseorang. Seluruh rangkaian ibadah haji itu membutuhkan kesabaran, mulai dari menabung, saat pendaftaran, masa tunggu keberangkatan berpuluh tahun menunggu, saat berangkat, sampai dengan pelaksanaan dan kembali ke kampung halaman. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan melempar jumroh. Ini memberikan hikmah kepada semua calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemabruran haji kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah kedua dalam kegagalan berangkat haji adalah tentang kepasrahan atau disebut dengan tawakal. Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan lafaz tawakal dengan orang-orang yang beriman. Ini menjadi indikator jika tawakal adalah hal yang sangat diagungkan dan hanya untuk orang mukmin dan merupakan bagian dari hati yang akan membawa seseorang pada jalan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat.
Terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepadanya. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 dinyatakan, "Faidza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Artinya, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ditundanya pelaksanaan ibadah haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah pada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah kedua yang kita laksanakan di tengah pandemi COVID-19 yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan ketentuan seputar perayaan Idul Adha 2021 atau 1442 Hijriah. Aturan dibuat tentunya dengan mengutamakan protokol kesehatan demi mencegah virus corona. Dengan disiplin bersuci dan menjaga kebersihan diri disertai ridho ilahi, kita berharap dan berdoa. Semoga seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ketiga yang kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini yaitu ibadah kurban. Pandemi virus corona memukul berbagai aspek kehidupan. Sektor perekonomian menjadi sektor yang paling terdampak oleh wabah mematikan ini. Selama pandemik, seluruh sektor kehidupan ikut terkena imbasnya. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian. Di tengah wabah yang berat ini, maka ibadah kurban yang kita lakukan seakan menjadi oase di tengah panasnya gurun pasir. Pembagian daging kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Ibadah kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial di tengah masyarakat. Dari masyarakat yang mampu secara ekonomi, kemudian berbagi memberikan bantuan kepada masyarakat yang miskin. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus berbagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir dengan rezekinya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya kita tidak bisa menghitungnya. Melalui firman-Nya dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, Allah mengingatkan kita, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengorbanan harta melalui hewan kurban akan semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri, yakni yang artinya dekat. Kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah hikmah secara vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang kedua adalah hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Kurban tidak hanya soal ibadah. Berkurban mengandung manfaat ekonomi yang besar, terutama dalam masa pandemi seperti saat ini. Oleh sebab itu, hendaknya kita meluaskan pandangan terhadap ibadah kurban. Kurban
bukan hanya perihal ritual yang dikerjakan selama 1 hari dalam setahun, tapi kurban memikirkan bagaimana hewan itu dibeli, bagaimana dia dikumpulkan, bagaimana nasib petani-petani dan peternak. Ini akan menarik semua, dari menyediakan lahannya, kemudian menyewakan, dan akhirnya terjadi proses jual beli. Disitulah perputaran ekonomi terjadi. Inilah salah satu cara kita menggerakkan ekonomi umat, dan ini yang diinginkan oleh agama. Al-Quran telah menunjukkan adanya anjuran berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyembelih binatang ternak. Dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3 dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ayat tersebut menunjukkan agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkannya. Ibadah kurban merupakan bentuk ibadah ruhiyah yang memiliki aspek sosial yang sangat tinggi. Apabila ibadah-ibadah mahdhah lainnya sulit diterjemahkan dalam kemanfaatan sosial, beda halnya dengan kurban. Ditinjau dalam sudut pandang ekonomi Islam, kurban menjadi salah satu sarana distribusi, di mana konsep distribusi dimasukkan di dalamnya unsur keadilan dan pemerataan. Pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin menjadi pokok utama pendistribusian daging hewan kurban, sedangkan kerabat dan juga si pengkurban tetap diperhatikan. Tingkat kepedulian antar sesama meningkat disebabkan interaksi sosial yang terjalin. Prosesi penyembelihan, pengurusan, dan pembagian daging menjadi momen untuk saling berinteraksi sosial, dengan diakhiri pendistribusian kepada mereka yang berhak atas daging kurban tersebut. Akhirnya, dalam situasi sulit seperti ini, kita harus tetap memperbanyak sedekah, doa, istighfar, sholawat, zikir, dan bacaan Al-Quran. Kita semua berdoa semoga musibah ini segera berlalu dan situasi kembali normal dan lebih baik lagi. Kita mengambil hikmah dari musibah ini bahwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah, lebih luang waktu berkomunikasi dengan orang terdekat, kolega, rekan, dan tetangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Adha yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fa innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ihsanih, Alhamdulillah ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amara wa andahu amma naha wa'lamu wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wasana bimalaikatihi biqudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام. Ya Allah, di saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul, bersimpuh di tempat yang suci yang penuh berahmat, menyebut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta kepadamu dan cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan engkau biarkan musuh-musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Rabb, ampuni kami atas kekhilafan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami, istri kami, belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Rabb, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih. Ya Rabb, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya sejenak. Hanya Engkau yang tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur kami menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapak kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang soleh yang dapat memuliakan ibu bapak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر ولله